Sebelum kita mulai penjelasan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita menjadi generasi kebanggaan bangsa yang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Tema pada kesempatan ini yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-menurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang suka musyawarah dan bergotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Profesor Noto Nugoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Ke-10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Karakter utama demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengolah negara sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara wajib untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik, serta mengisi kemerdekaan dan aktivitas dalam pembangunan. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih dibandingkan dengan demokrasi negara lain karena memiliki nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Kemudian, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita. Semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat secara normatif Indonesia adalah negara yang demokratis. Suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis apabila memenuhi indikator-indikator. Indikator yang pertama adalah akuntabilitas. Maksudnya, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah dibuatnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Maksudnya, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara orang yang lain tidak dapat sama sekali. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Maksudnya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dan
melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum. Dan yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Maksudnya, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berkumpul, berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Dari parameter-parameter tersebut, kita dapat menyimpulkan sendiri apakah negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat dari alur sejarah politik Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa reformasi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokratis terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi. Pada masa pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan hal ini, dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Pada masa ini, partai-partai tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, telah diletakkan hal-hal bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang yang diktator. Dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia. Kemudian, pada masa pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 59. Pada periode ini, telah terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini sering disebut sebagai demokrasi parlementer, merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlementer memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan pada politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang besar untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk. Keempat, sekalipun pemerintah melakukan pemilihan umum hanya dilaksanakan hanya 1 kali, yaitu pada masa 1955. Tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landas untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian,
pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu konsep demokrasi oleh Presiden Soekarno. Disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karakteristik pada masa pemerintahan pada era demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Yang kedua, dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak-hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kelima karakter tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia pada masa ini. Selanjutnya, pada masa pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998, ketika Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk karakteristik demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang berdasarkan indikator demokrasi, yang pertama, rotasi kekuasaan secara efektif boleh dikatakan sangat kecil terjadi karena Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya, kalau kita amati, kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari kata demokratis. Pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat. Keenam, pelaksanaan hak dasar warga negara sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Dari indikator-indikator tersebut menjadi catatan hitam perjalanan demokratis Indonesia. Kemudian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan oleh negara kita pada masa era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru, dengan sedikit tambahan amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik pada masa pemerintahan 1999 sampai sekarang, yang pertama yaitu pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis daripada yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah dilakukan secara teratur, yaitu 5 tahun sekali. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak-hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan, akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi supaya teraplikasi dalam seluruh aspek kehidupan.